Hai Insana, welcome back with me again. Balik lagi di channelku. Salam Insana. Semua bisa ku arungi, semua bisa ku hadapi, semua bisa ku selami. Salam Insana. Nah, akhirnya kita sudah berada di tahun baru 2023. Banyak momentum-momentum yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya. Dan aku mau sedikit cerita nih, bahwa aku kemarin sudah menyelesaikan masa studiku. Dan senangnya lagi, aku mendapatkan nilai cum laude dan menjadi mahasiswa terbaik di kampusku. Dan momentum yang paling menyenangkan juga, yaitu di mana karyaku ditayangkan di bioskop di salah satu tempat bersejarah bersama tim dan teman-temanku. Dan mungkin bakalan aku bahas di video terpisah. Dan langsung kita bahas aja sesuai judulnya, yaitu tentang Sony Alpha 6000 masih layak di tahun 2023 dan wajib kalian pertimbangkan. Nah, sedikit cerita bahwa aku juga salah satu pengguna Sony Alpha 6000, yaitu di tahun 2019 sampai sekarang nih. Dan ini beberapa alasan kalian wajib menjadi pertimbangan. Nah, alasan pertama, sejak peluncurannya Sony Alpha 6000 itu dibanderol dengan harga 10 jutaan. Dan baru-baru akhir ini aku sempat searching nih, harga Sony Alpha 6000 sudah berada di 7 jutaan. Ya, walaupun tidak ada penurunan secara harga, bisa dibilang ya cukup lumayan lah ya. Ya, lagi-lagi karena menurut pendapatku kualitas yang disajikan dan fiturnya masih layak dilirik. Alasan kedua, Sony Alpha 6000 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, APS-C CMOS sensor BeyondX milik Sony hingga 11 frame per second dan kategori yang sangat cepat, mulai dari memotret anak lari, burung, kendaraan, dan hingga maling. Nah, ini nih beberapa sampel hasil yang aku cepret dari Sony Alpha 6000. Sony A6000 juga memiliki fitur RAW, dan kamu bisa mengotak-atik sesuai kebutuhan kalian dan mampu merekam Full HD 60 fps. Dan kamu yang menyukai slow-mo, fitur ini sangat cocok buatmu. Tentu tidak sebaik 120 fps, tapi saya rasa ini sudah sangat cukup. Nah, alasan yang ketiga, Sony Alpha 6000 memiliki kecepatan autofocus di atas rata-rata. Ya, termasuk Alpha 6000 ini juga, fitur Alpha 6000 ini sangat membantu kamu dalam momentum yang cepat. Kamera Sony sampai sekarang kecepatan autofocus kelas atas termasuk A6000. Pas hybrid AF. Kalau di Canon itu dual pixel AF. Maksud di atas adalah penggabungan 179 titik fase bersamaan 20 titik kontras gambar, dan performanya bisa sangat diandalkan sesuai dengan harganya. 179 titik dipadu dengan deteksi wajah yang baik, kadang-kadang juga bisa mendeteksi wajah hewan loh, walau hanya kadang-kadang. Alasan keempat yaitu fitur dan build quality-nya. Nah, menurutku Sony Alpha 6000 ini memiliki fitur yang melimpah dan bodi yang compact serta build quality yang baik. Memiliki jendela bidik dan pegangan grip enak banget, pas di genggaman, serta karetnya beneran karet yang bisa menempel di tangan, serta tombol-tombol fisik yang banyak, serta ada flash dan hotsu untuk kebutuhan kalian. Selain itu, di sebelahnya ada port HDMI, memiliki fitur Wi-Fi. Tentu mempermudah kalian dalam mentransfer data seperti foto. Tempat peletakan skru yang pas di tengah-tengah tanpa menghalangi baterai, apalagi saat kebutuhan kalian dalam mengganti baterai dan memorinya tanpa harus lepas plate tripod.
Alasan yang kelima, memiliki banyak pilihan lensa. Tentu, lensa sangat berperan penting dalam produktivitasmu. Sony Alpha 6000 memiliki E-mount, apalagi di tahun sekarang banyak brand yang membuat lensa E-mount Sony. Tentunya memiliki jenis yang beragam untuk kebutuhan produksimu, disesuaikan dengan budget yang kamu punya. Apalagi fitur APS-C pada Sony A6000 bisa digunakan juga pada lensa full frame Sony Alpha. Nah, kira-kira seperti itulah Insana 5 alasan kenapa kamu layak untuk memiliki Sony Alpha A6000 ini. Namun tidak hanya itu, ada beberapa alasan sebaliknya yang mesti kamu pertimbangkan untuk membeli Sony Alpha 6000. Yang pertama, tidak ada fitur touchscreen pada Sony Alpha 6000. Ya benar, layar Sony A6000 berukuran 3 inch. Ukuran bukan masalah problem, tapi di layar belum ada touchscreen. Nah, ini kembali lagi ke kalian sebagai user penggunanya. Yang kedua, fungsi layar pada Sony Alpha 6000 yang tidak bisa di flip ke depan, yang sangat terbatas buat kalian yang hobi kebutuhan sendiri dengan vlogging. Apalagi di era sekarang banyak para influencer menggunakan kamera vlog yang membutuhkan vlogging. Tapi buat kalian yang dirasa hanya di balik layar atau tidak perlu menggunakan layar flip ke depan, mungkin ini bisa jadi acuan pilihan kalian. Yang ketiga, memiliki resolusi layar yang sangat rendah di kelasnya, yaitu 921.000 titik, dimana kebanyakan kamera di harganya ada di 1 juta titik lebih. Ya, lagi-lagi ini berdasarkan keperluan kalian. Alasan yang keempat, Sony Alpha 6000 belum memiliki jack audio atau mic input eksternal. Nah, lagi-lagi ini menjadi pertimbangan kalian. Dipikir-pikir, memang di era sekarang kita sangat diperlukan untuk menggunakan jack audio karena di sisi lain untuk memperingkas. Tapi lagi-lagi buat kalian yang tidak menghiraukan untuk hal itu, kalian bisa menggunakan mikrofon dari handphone kalian sebagai mic eksternal. Alasan yang terakhir, Sony Alpha 6000 belum memiliki fitur rekam video sampai 4K. Nah, ini nih yang mungkin jadi pertimbangan kalian selanjutnya. Karena di era sekarang ada sebagian pengguna yang menggunakan resolusi tinggi 4K. Tapi bagi kalian yang tidak terlalu memikirkan resolusi, saya rasa Alpha 6000 sudah sangat cukup. Apakah Sony Alpha 6000 wajib layak untuk dibeli? Nah, itu tergantung lagi kepada kalian. Kalau kalian mempunyai budget di harga yang udah aku sebutkan, mungkin Sony Alpha ini bisa untuk kalian pinang. Tapi kalau kalian memiliki budget di atas itu, ya aku saranin mending kalian beli di atas Sony Alpha 6000. Dan lagi-lagi ini kembali ke kalian dan kebutuhan kalian. Nah, Insana, mungkin sampai di sini aja pembahasanku kali ini, dan semoga di tahun yang baru ini kalian bisa lebih banyak beraktivitas lagi dan berproduktif lagi dengan karya-karya kalian yang kalian buat, dan juga aku. Nah, mungkin sampai di sini dulu Insana, aku undur diri. Dan tetap pantau video-videoku lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan klik notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru yang akan aku buat di yang akan datang. Sampai jumpa. Salam Insana.